Montiasi sini. Oh, sudah kan itu. Tadi di sini materi sudah ada. Menko ekonomi ada juga. Iya, beliau yang pembicara kuncinya. Saya masih baru tuh saya terima kamu. Saya iya gimana? Hah? Waduh kok di ruang anu ya, sempit ya ini ya. Soalnya nggak apa-apa ya. Ayo. Ini Pak. Ini ya. Semua baik. Salam lagi, salam sejahtera. Dan tim yang cukup lengkap. Tolikan. Ini adalah merupakan follow up dari pertemuan Bapak Gubernur dengan Bapak Presiden pada waktu itu, yang intinya adalah upaya kita bersama untuk mempercepat pembangunan di Papua dan lebih konkret. Oleh sebab itu tadi sejumlah usulan konkret disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati. Intinya yang pertama, ya, adalah beberapa pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas itu harus kita kerjakan. Contohnya misalkan bagaimana penguatan jalan dari Wamena menuju kepada Puncak Jaya sekitar 200 km lebih. Itu urat nadi ekonomi masyarakat dan penduduk terbesar itu justru di pegunungan. Nah, ini yang menjadi prioritas. Oleh itu saya sangat setuju itu diprioritaskan, karena dengan demikian maka ongkos logistik akan turun. Yang kedua tadi juga diusulkan agar ada semacam penambahan terhadap dana-dana DAU di 2013-2014 berikutnya sehubungan dengan adanya kekhasan daerah yang memang infrastrukturnya itu rendah dan biaya yang sangat tinggi. Jadi unsurnya itu cakupan luas wilayah dan penduduk, tapi juga kekhasan wilayah yang menyangkut rendahnya infrastruktur. Ini saya sudah minta Bapenas untuk mengkaji ini. Dan yang ketiga adalah usulan di dalam MP3 ini 2 kawasan potensial investasi. Ya, yang pertama itu adalah daerah Teluk Cendrawasih, yang kedua itu adalah daerah Pegunungan Tengah, menambah dari yang sudah kita tetapkan seperti Merauke, kemudian juga Timika dan Teluk Bintuni, dan satu lagi adalah kalau itu di Papua Barat yang ini Membramo. Nah, tambahan 2 ini saya sudah meminta tim komite
untuk membahas. Sangat penting karena ini sebetulnya ada potensi-potensi untuk kita gerakkan. Nah, yang ketiga tadi usulan agar BIA yang selama ini relatif tidak lagi menjadi penerbang internasional untuk difikirkan kembali menjadi salah satu katakanlah destinasi maupun untuk jalur penerbangan internasional. Ya, kalau dulu kan yang menghubungkan kita ke pantai barat Amerika kan lewat Biak. Nah, kita sampai sekarang belum lagi terbang ke Amerika. Jadi kalau nanti kita terbang ke Amerika, Garuda bisa saja menempatkan Biak sebagai base untuk langsung terbang ke pantai barat. Dulu lewat Honolulu. Nah, di samping itu, Biak tidak hanya juga sebagai tempat base penerbangan, tapi Biak punya potensi menjadi sebuah kawasan perburuan. Ini tadi saya sepakati, kita akan bikinkan semacam promosi khusus untuk Biak. Jadi kita carikan anchor-nya, bisa saja itu menjadi daerah wisata, plus misalkan industri berbasis maritim, kelautan. Ya. Nah, ini yang kita bisa promosi, kita bisa bawa, sebagaimana kita mempromosikan Morotai, kita bawa kemana-mana, ini bisa kita lakukan. Dan saya tadi sudah minta KP3II untuk membuat desain ini, untuk kita promosikan. Dan berikutnya adalah terkait dengan pentingnya mengikutsertakan pemerintah daerah di dalam membahas ya usulan-usulan dari daerah dalam pembahasan renegosiasi kontrak Freeport ataupun perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada di situ. Dan ini semua adalah sesuatu yang wajar dan bisa dilakukan. Ini kira-kira poin-poin banyak kemajuan seperti divestasi sudah disetujui, kemudian juga royalti sudah disetujui kenaikan, juga mengembalikan sebagian lahan kepada negara juga sudah, juga meningkatkan capacity building masyarakat Papua juga sudah. Saya menginginkan begini, capacity building ya, yang namanya local content tidak hanya jumlah saja yang banyak masyarakat saudara kita di Papua yang bekerja, tapi tercermin juga yang levelnya itu meningkat, ada di middle management. Ini dalam rangka juga mempersiapkan, karena kekayaan alam di situ yang besar, maka capacity buildingnya harus kita siapkan untuk suatu saat nanti bisa mengerjakan sendiri. Jadi dengan orang sudah cukup itu, sudah pas itu katanya. Jangan ya. Ini luar biasa ya, ingin memajukan betul Papua dan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Pak Bupati juga. Kalau politik kan bukan ranahnya saya hanya untuk bagaimana mensejahterakan rakyat Papua, ekonomi kita bangun baik. Kalau rakyat sejahtera kan semua orang senang kan begitu. Jadi masalah itu saya tidak tahu. Saya berjuang saat ini untuk rakyat harus sejahtera. Kalau rakyatnya sejahtera nggak mikir macam-macam lagi. Mengakui kan, kenapa harus bisa tanya itu ada kata kan, mengakui bahwa Papua tetap kan. Empat bandara internasional, Biak, Sentani, Timika, dan Merauke. Biak ini kan dulu sudah jalur penerbangan Indonesia ke Amerika ya. Kalau ini bisa dihidupkan, Biak bisa menjadi kota jasa. Peran wisatanya luar biasa. Kemudian seni budaya kita Indonesia luar biasa. Kemudian kalau Biak bisa jadikan kota jasa, saya yakin ekonomi akan lebih tumbuh di kawasan itu. Saya sudah berjuang untuk dihidupkan kembali. Kadang-kadang kita minta Departemen Perhubungan untuk fasilitasnya disiapin, dilengkapi. Kalau fasilitas sudah siap, saya yakin jalur ini tetap akan dibuka. Saja, karena ini bandaranya bandara internasional luar biasa.
bandara ini sudah pernah diderati pesawat besar untuk ke pantai barat Amerika itu. Kalau karena itu tinggal regulasinya yang kita kurang tahu, belum tahu nanti kita ada. Menteri Perhubungan yang jawab Menteri kan? Perhubungan bisa jawab itu. Jawab itu toh. Saya belum juga, tapi Indonesia sudah disedin. Tapi ini cara pelabuhan kita laporkan dalam rangka memajukan Papua. Rakyat bisa sejahtera. Itu hanya dengan cara kebijakan dengan kewenangan yang kedua. Regulasi yang memang menguntungkan rakyat Papua. Itu regulasi yang memang proteksi orang Papua. Ini yang kita minta. Selama ini kan ya kewenangan penuh itu dari mereka. Karena kalau konstruksi Undang-Undang 21 dengan otonomi khusus 11, maka saya yakin semua grand desa ini sudah tercover sehingga perubahan cepat terjadi. Yang bisa memahami di sana itu adalah orang Papua, orang yang ada di sana. Oleh sebab itu, desain yang kita buat itu diharapkan masuk dalam otonomi khusus 11. Jalan saya sudah launching Trans Papua, bangunan Trans Papua, sekitar 3.000 lebih kilo yang harus kita bangun. Diharapkan dana pusat, dana sektoral dari pemerintah daerah ini kita sama-sama sinergi. Oh besar, Bank Papua itu dana besar. Jadi kita baru ajukan dana infrastruktur kita. Penambahan dari Pak Khusus itu kita ajukan kepada Menteri sudah 3 triliun untuk tahun ini, tahun 2014. Ya itu butuh dananya sangat besar. Tetap nyambung lagi, tetap nyambung. Nanti lanjut lagi ini. Oke. Satu, dua. Iya, dari kau. Oke.